Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar anak-anak Bapak? Tentu dalam keadaan sehat kan? Bapak yakin bahwa kita sekarang ada dalam keadaan sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan masuk pembelajaran kita, yaitu pembelajaran agama Katolik tentang doa. Bagaimana doa itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang akan kita lihat pada hari ini. Sekaligus juga pada hari ini, dari 5 doa pokok yang kita kenal dalam gereja Katolik, kita akan mencoba mendoakan doa Bapa kami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Maka sekarang untuk anak-anak Bapak, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu, karena pada hari ini kami masih Kau berikan kesehatan. Kami akan mulai pembelajaran kami, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas diri kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini dapat menambah ilmu bagi kami untuk semakin mengenal Engkau. Kami puji dan muliakan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak Bapak, kita baru saja berdoa. Masuk ke materi pembelajaran kita tadi tentang doa, maka baik jugalah kita menyanyikan lagu nasional sebagai tanda kecintaan kita terhadap negara kita Republik Indonesia. Sekaligus juga mau menekankan bahwa kita itu adalah 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Maka sekarang, marilah kita bernyanyi lagu Padamu Negeri. Tahu kan lagu Padamu Negeri? Tentu Bapak yakin anak-anak sudah pernah belajar lagu ini. Maka sekarang, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Dalam gereja kita mengenal ada yang namanya doa-doa pokok. Apa itu doa pokok? Doa pokok itu merupakan doa yang wajib diketahui oleh seluruh umat Katolik, di mana doa ini akan didoakan ketika kita doa lingkungan, ketika kita ibadat, atau sekolah minggu, ataupun juga nantinya ketika kalian sudah menerima komuni pertama, maka doa ini akan selalu kita doakan dalam perayaan Ekaristi. Adapun kelima doa pokok itu adalah, yang pertama itu adalah syahadat para rasul. Yang kedua adalah doa Bapa kami. Yang ketiga adalah doa Salam Maria. Yang keempat adalah doa kemuliaan. Dan yang kelima adalah doa tobat. Kelima doa ini pasti akan selalu kita doakan. Maka dari itu, untuk anak-anak Bapak tentu harus tahu juga kelima doa pokok ini. Maka pada hari ini kita akan mempelajari satu doa pokok, yaitu doa Bapa kami. Maka untuk itu anak-anak Bapak, mudah-mudahan semuanya tahu itu apa doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu sangat penting kita doakan, karena dalam doa itu kita menyebut Allah yang Maha Kuasa.
Dan juga dalam doa Bapa kami, kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah dengan doa Bapa kami, kita mohon dikuatkan agar iman kita semakin diteguhkan dan kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Maka untuk lebih melihat lagi bagaimana tentang doa itu, sekarang kita akan mendengarkan sabda Allah. Maka untuk anak-anak Bapak, semua punya Alkitab kan? Kalau punya, silahkan diambil ya Alkitabnya. Lalu silahkan dibuka Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 13. Kita baca bersama-sama ya. Dari doa Bapa kami ini tadi, ada yang mau disampaikan kepada kita. Ya, dari Injil yang sudah kita dengarkan tadi, sudah jelas seperti yang Bapak katakan tadi di awal, bahwa Allah itu sebenarnya selalu ada di dekat dengan kita. Maka untuk menyampaikan permohonan kita atau berbicara kepada Allah, maka tentu kita dapat dengan doa. Karena doa itu merupakan komunikasi antara saya dengan Allah. Maka sekarang kita akan coba belajar doa Bapa kami. Seperti sikap yang sudah kita lihat tadi, bahwa untuk berdoa itu tentu ada sikap yang harus dipenuhi. Pertama sekali, kita harus awali doa itu dengan membuat tanda salib. Bagaimana membuat tanda salib yang baik? Tentu pertama sekali kita menggunakan tangan kanan kita, lalu membuat di dahi sambil menyebutkan dalam nama Bapa, lalu di dada menyebutkan dan Putra, lalu di sebelah kiri dan kanan kita katakan dan Roh Kudus, lalu di tangan kita satukan amin. Lalu kita masuk ke dalam doa kita, wujud doa kita kepada Allah. Apa yang mau kita sampaikan kepada Allah? Maka untuk hari ini Bapak mau mengajarkan kepada kita tentang doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, seperti yang tadi dikatakan dalam Injil yang sudah kita dengarkan hari ini. Baik, lalu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa? Untuk berdoa, maka kita harus berdoa dengan tekun. Bukan hanya sekali-sekali, atau berdoa hanya ketika kita butuh. Maka berdoa dengan tekun artinya bahwa kita harus mengawali. Contohnya, ketika kita bangun pagi, apakah anak berdoa? Bapak yakin? Pasti belum kan? Atau Bapak salah? Pak berdoa juga ya. Nah, itu juga merupakan salah satu wujud ketekunan kita. Lalu sebelum makan, apakah kita berdoa? Sesudah makan, apakah kita berdoa? Sebelum belajar, apakah kita berdoa? Dan seterusnya. Lalu, bolehkah kita mendoakan doa Bapa kami pada saat itu? Sangat boleh sekali. Karena doa Bapa kami itu tadi mengandung, ya, ada unsur. Kita memuliakan Allah, kita mengucap syukur, lalu kita juga mohon rezeki kepada Allah, dan mohon agar iman kita dikuatkan dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari itu. Maka sekarang anak-anak Bapak, kita coba sekarang kita sama-sama belajar menghafalkan doa Bapa kami. Kita coba sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Seperti itulah doa Bapa kami. Maka Bapak,
minta kepada anak-anak Bapak di rumah supaya tekun menghafal doa ini. Karena seperti tadi yang kita dengarkan bahwa doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Dan doa ini bisa saja kita doakan setiap saat. Maka anak-anak Bapak, selanjutnya adalah untuk berdoa janganlah bertele-tele. Maka doa Bapak kami bukan doa yang bertele-tele. Maka tidak perlu kita katakan Tuhan, 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 tidak perlu. Artinya dengan doa Bapak kami sebenarnya doa itu sudah sangat sempurna. Lalu yang ketiga, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Dan dengan berdoa itu juga mempersatukan kita dengan Allah Bapa. Maka anak Bapak, sebagai tugas kita di rumah, Bapak minta kepada anak-anak Bapak, doakanlah doa Bapak kami dengan sikap yang baik dan benar, dengan menggunakan seragam sekolah ya nak, lalu direkam, lalu nanti dikirim sama Bapak. Karena nanti Bapak akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang dapat mendoakan doa Bapak kami dengan baik. Ya, oke? Nah, maka sekali lagi Bapak bilang, kita hafallah doa Bapa kami, lalu kita doakan dengan sikap yang benar, sehingga doa itu sungguh-sungguh kita masukkan ke dalam diri kita hafal dan dapat kita doakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti Bapak bilang tadi, ini akan Bapak nilai dan akan yang membuat doanya dengan baik akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Apa hadiahnya? Kita lihat nanti. Ya, yang penting anak-anak dalam minggu ini membuat video tentang doa Bapa kami. Bagaimana cara berdoa yang baik dan benar mendoakan doa Bapa kami. Harus nggak boleh pakai teks ya, harus dihafal. Bapak tunggu tugasnya ini dalam minggu ini. Oke? Baik. Kalau sudah, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Kita ambil lagi sikap berdoa. Anak Bapak, silakan. Kita siapkan diri kita lipat tangan kita. Lalu kita buat tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu kembali anak Bapak. Salam sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan hingga bersih, menjauhi kerumunan, ya, supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Sehingga nanti Bapak berharap ketika kita sudah masuk ke tetap muka, kita dapat bertemu satu dengan yang lain. Bapak sangat rindu dengan kalian, apalagi mungkin yang kelas 2 belum pernah bertemu dengan Bapak ya secara langsung dalam pembelajaran. Bapak juga rindu bisa bertemu dengan kalian. Salam jumpa, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.